warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Mariani dari SMP Negeri 15 Kota Bima. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi materi sebagai sebuah kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut silakan mendengarkan. Kesimpulan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan adalah upaya menuntun kodrat anak agar mereka mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kedua, dalam menuntun anak, anak diberi kebebasan, namun gurulah yang akan membimbing anak agar tidak kehilangan arah. Tiga, pendidikan harus pula mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak lahir dengan keunikannya tersendiri, karakteristik, minat, bakat, hidup, dan tumbuh pada lingkungan dan zaman yang berbeda. Sehingga dalam menuntun anak harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman agar dapat dengan mudah mendorong kreativitasnya. 4. Pendidikan harus menyelaraskan daya cipta, rasa, karsa agar anak tidak timpang. 5. Dalam mendidik anak berpedoman pada konsep sistem Among, guru menjadi teladan, motivator, dan penyemangat yang baik. Jingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. 6. Pendidikan adalah kebudayaan. Pendidikan merupakan upaya manusia yang dengan sadar dilakukan untuk mengembangkan manusia itu sendiri serta masyarakatnya. Sementara kebudayaan adalah hasil akal budi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi perilaku manusia yang memiliki kebudayaan tersebut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya beranggapan bahwa semua siswa siap dan mampu menguasai materi yang diajarkan untuk mencapai ketuntasan belajar, sebagaimana target yang diharapkan, tanpa memahami karakteristik personal dan seringkali mengabaikan bahwa setiap individu memiliki daya tangkap yang berbeda. Sikap menuntun yang seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa seorang pendidik seringkali berakhir menjadi sebuah tuntutan atas nama capaian kurikulum. Dan parahnya, kondisi yang seperti ini sudah mengakar, sehingga jika anak tidak tuntas atau tidak memiliki nilai yang bagus, taruhannya adalah prestise guru. Kedua, pembelajaran yang dilakukan belum secara paripurna berpusat pada anak. Saya masih mendominasi kegiatan pembelajaran karena masih beranggapan anak belum mampu secara mandiri menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ternyata tanpa disadari, pembelajaran yang saya lakukan di atas masih memasung hak anak untuk belajar kreatif dan merdeka. Ketiga, saya masih memberikan sanksi tanpa memperhatikan karakteristik anak, sehingga anak merasa terhakimi dan menyimpan dendam. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, cara pandang saya terhadap anak, bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, terlahir dengan karakteristik, keunikan, dan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang berbeda, hidup dan besar dalam lingkungan yang berbeda. Kedua, pendidikan itu memerdekakan. Setiap anak bebas dan dapat memilih menjadi apa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, namun tetap dalam bingkai kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, dalam melakukan kebebasan tersebut, masih ada hak-hak orang lain yang harus dihormati dan dihargai. Ketiga, pendidikan itu menghamba pada anak, menempatkan diri sebagai orang tua, guru, juga teman bagi anak, memberikan kasih sayang dan ketulusan hati dalam mendidik anak layaknya kasih sayang orang tua pada anak kandung. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, menerapkan merdeka belajar.
Mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan potensi siswa tanpa dibatasi kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa menentukan sendiri cara belajarnya untuk mendorong kreativitasnya. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat anak. Ketiga, menempatkan diri sebagai teman dan orang tua bagi anak didik. Dengan demikian akan tercipta ikatan emosional. Hal ini akan mendorong anak bertindak benar, tepat, kreatif, dan ada rasa takut untuk berbuat yang tidak baik. Keempat, bila anak melakukan pelanggaran, anak diberi sanksi yang bersifat mendidik dan jelaskan risiko jika melanggar. Dengan demikian anak akan berpikir dan menyadari diri.